untuk potensi ke depannya. Kami berikan waktu kepada Prof. Sudah bergabung. Maaf, terlambat. Oke, Adit. Sapa Prof Yahyanya, Adit. Hah? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru bergabung, Prof. Ya, Pak. Sehat, Prof. Nah, luar biasa. Alhamdulillah. Adit? Prof. Tuti suaranya nggak kedengaran. Iya, Prof. Bagaimana, Prof? Lanjut. Ya. Tadi akreditasi, Bu ya? Iya, Prof. Ya. Bu Astuti mau lanjut dulu ini atau gimana? Kita minta kesediaan Prof untuk membedah kurikulum kita. Apakah nanti mohon arahan dan petunjuknya untuk kurikulum kita itu agar bisa berpotensi untuk mahasiswa ke depannya lebih baik lagi, Prof. Kurikulum dulu ya. Iya, Prof. Tadi ada akreditasi gimana jadinya? Mau akreditasi dulu atau kurikulum dulu? Terserah Prof lah kalau begitu. Soalnya akreditasi juga bisa 2 jam. Sementara waktu saya cuman sejam, paling ini juga ya mungkin arahan-arahan aja. Iya, Prof. Siap, Prof. Akreditasi ada ya, Prof. Mungkin nanti sesi khusus Kak Tuti sama Prof minta waktu 2 jam. Oh, akreditasi nggak bisa 1 jam. Iya, Prof. Oke. Jadi gimana? Kurikulum juga nggak bisa 3 jam. Berarti totalnya besok sama Prof 5 jam Kak Tuti harus dibawa ke Pekanbaru. Asik. Kalau kurikulum harus khusus ya, kurikulum akreditasi itu banyak sekali keterkaitannya, jadi juga waktunya banyak gitu. Zoom-nya ya. Tapi kita coba dulu aja biar kelihatan mengapa saya katakan kau butuh waktu panjang. Nanti ketahuan ya. Kita harus menyiapkan apa. Kita kalau sesuai permintaan sebelumnya. Nah, kurikulum saja dulu ya. Nanti akreditasi kita sambung lagi di hari-hari mendatang gitu. Mungkin bulan depan aja ya. Bulan depan. Ya. Sebulan lagi gitu. Mungkin bisa Prof hadir di Riau aja lah nanti kita langsung. Oh, baru saya dari Riau kemarin itu. Belum 2 minggu, 3 minggu, baru 3 mingguan dari Riau. Dari Pekanbaru. Alhamdulillah. 3 minggu lalu itu dari Bandung tuh Jumat, Sabtu, Minggu pulang malam. Terlambat sedikit kita. Tadinya mau ngasih tahu teman-teman di Riau barangkali ada seminar-seminar, kita ketemu diskusi gitu. Tapi ternyata padat, jadi saya nggak bisa ngasih tahu
karena nggak akan sempat. Karena Sabtu Minggu ya susah sekali kan kalau Sabtu Minggu. Kecuali kalau ke Rio-nya ya hari-hari dinas gitu ya. Oke. Kita Siap. Ya, kita mulai dulu ya. Baik. Pertama saya bingung juga nih. Bingungnya itu apakah saya cerita tentang seharusnya kurikulum bagaimana gitu ya, atau langsung ke kurikulum prodi lalu kita kuliti gitu ya, kita bedah tuh kita Iya. kuliti. Gimana Bu Astuti? Kurikulum prodi aja kita kuliti karena terkait dengan waktu yang Prof singkat hari ini. Iya, Kita aja dulu ya Prof. Insya Allah kita ingin mengundang Prof secara iya, khusus nanti lagi. kita Juga sementara baik. kita soroti dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi ini pertemuannya nggak apa-apa, ini pertemuan perdana gitu. Iya Prof. Setelah diperlukan, barangkali nanti terpikirkan apa yang harus kita diskusikan di pertemuan Iya. kedua gitu ya. Jadi Iya, nggak apa-apa, ini tidak harus pertama dan terakhir. Iya, Oke, alhamdulillah. kalau gitu saya sebentar saya cari dulu ininya apa filenya ya. Filenya tuh di mana tadi terlupa. Kurikulumnya ya. Iya Prof. Kurikulum. Dokumentasi dulu Pak. Oke, saya buka dulu aja di WA dari Lucy. Bu Lucy kemarin kan kirim kurikulum. Prof, meneruskan dari Bu Astuti, Prof. Ah, ini dia udah ada. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, pertama kurikulum S1 ya, saya lihat ini ada di akhir dulu ya, di akhir itu dikatakan oleh Ibu Astuti ini belum resmi karena belum ditandatangan ya. Jadi sebetulnya belum bisa dipegang ini, belum ditandatangan. Iya. Belum sebagai pejabat yang berwenang belum tanda tangan. Oke. Ini jumlah total SKS itu kan 148 SKS ya. Iya Prof. Tetapi di keterangan itu jumlah total SKS yang harus diselesaikan 149 SKS. Ini mana yang betul? 148 Prof. 48 itu di total SKS yang harus diselesaikan 149 itu di keterangan di bawah. Kelebihan 1 ya. Ya, justru itu malah tidak mungkin kurikulum ini dilaksanakan artinya. Karena dituntut 149 yang diberikan 148 gitu. Berarti kontradiktif. Itu satu ya. Ya namanya mencari kesalahan mah gampang ya. Mencari kesalahan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah berkecil hati, dicatat aja. Dicatat ya. Kemudian yang kedua, dalam pembuatan kurikulum karena ini sifatnya sangat khusus, saya langsung aja to the point. Mata kuliah umum itu ya, mata kuliah umum jangan muncul di jangan muncul di semester tinggi. Jadi misalnya mata kuliah di semester 6 itu masih ada pendidikan karakter. Ya. Mata kuliah matematika kan itu DP umum ya. Itu sebaiknya kalau di semester 6 itu 6, 7, 8 itu anak-anak itu sudah siap ke penelitian, siap ke skripsi. Nanti masa studinya bisa lebih lama itu. Kalau terlalu banyak mata kuliah atau masih ada mata kuliah yang umum. Termasuk penelitian tindakan kelas itu di semester 6 itu terlambat. Terus mata kuliah penelitian tindakan kelas ini juga kelihatannya dibintangi ya. Mungkin itu mata kuliah pilihan ya? Bukan pilihan apa namanya ya Prof? Kita tim. Enggak, ini memang pilihannya anaknya mau ke entrepreneurship
tentang dan atau mau ke peneliti, asisten peneliti. Jadi bagi yang ingin ambil asisten peneliti, maka mata kuliah itu yang diambil. Jika ingin ke edupreneur, maka nanti mata kuliah lain yang diambil, gitu tuh Prof maksudnya. Gini, mata kuliah penelitian itu sebaiknya tidak dikhususkan PTK. Lebih bagus misalnya penelitian pendidikan matematika. Di dalamnya ada PTK gitu, karena PTK 3 SKS itu terlalu gendut gitu ya. Kecuali Pak Aditya senang yang gendut-gendut ya, itu silahkan. Ya, jadi semua jenis penelitian itu dibahas di dalamnya. Kan penelitian itu banyak sekali jenisnya. Ada penelitian dari segi kualitatif, kuantitatif, ada eksperimen, ada survei, ya. Ada penelitian pengembangan, ada penelitian desain, begitu. Ada penelitian sistematik review. Jadi kalau mau satu mata kuliah, mungkin itu semester sebelumnya, semester 4 atau semester 3 gitu, sudah diberikan penelitian pendidikan matematika lebih menukik gitu ya. Di dalamnya termasuk PTK ada, jangan PTK satu mata kuliah terlalu dangkal nanti. PTK sendiri tidak terlalu banyak ya isinya. Dan itu hanya satu jenis penelitian yang justru kalau di S2 nanti, misalnya perguruan tinggi itu banyak yang tidak mau tesisnya pakai PTK. Iya benar. Karena PTK itu katanya banyak yang sudah dikuasai oleh guru-guru, terutama guru-guru SD. Misalnya di universitas terbuka itu tesisnya tidak boleh PTK penelitiannya. Jadi PTK malah justru tidak terlampau ini ya diakui gitu. Bukan tidak bagus, memang karena di UT itu kan mahasiswanya kebanyakan guru-guru SD, dan guru-guru SD sudah banyak melakukan penelitian PTK waktu kenaikan pangkat dan sebagainya gitu. Jadi bukan berarti PTK tidak berharga, bukan. Maksud saya pertama, PTK hanya salah satu jenis penelitian saja. Jadi sebaiknya lebih bagus di penelitian pendidikan matematika, satu mata kuliah yang membicarakan semua jenis penelitian di situ. Begitu. Kemudian mata kuliah IPA ya, itu saya lihat banyak sekali ya, sampai kimia dasar 2, fisika dasar 2, begitu ya. Iya. Saya sendiri lebih cenderung memperkuat matematikanya daripada IPA-nya. Jadi kimia dasar 1, kimia dasar mungkin kalau kimia dasar cukup 1 saja ya. Tapi ini saran kalau yang ini ya. Termasuk fisika dasar juga cukup 1. Biologi ya, biologi itu di situ saya lihat 1, biologi umum ya. Kalau kimia memang basic chemistry, fisika basic physics gitu ya. Tapi biologi kan nggak ada basic biology, yang ada general biology. Sudah tepat istilahnya ya, biologi umum. Itu ya dicatat saja karena ini teknis. Kemudian mata kuliah di semester 1 ya. Ini ada geometri analitik bidang dan ruang. Kalau memang geometri analitik, mungkin cukup saja namanya geometri analitik, tidak perlu ada bidang dan ruang. Karena kalau mau disebut bidang dan ruang, biasanya geometri analitik bidang gitu. 1. Lalu ada lagi mata kuliah lainnya, geometri analitik ruang. Nah, kalau dipecah disebut bidang dan ruangnya. Tapi kalau di dalamnya bidang dan ruang, cukup geometri analitik saja gitu ya, Bu Astuti ya. Geometri analitik saja, tapi sajanya jangan ditulis punten ya. Ya, kemarin bilang saja katanya, jadi geometri analitik saja ditulis di kurikulum. Baik, lanjut. Kita teruskan di semester 2 itu ada teori bilangan ya.
Teori bilangan atau ilmu bilangan ini saya ragu juga nih. Kalau Namanya teori bilangan, Prof. ya, karena teori bilangan tuh konseptual banget gitu ya di dalamnya dibanding ilmu bilangan. Tapi nggak apa-apa, ini tergantung silabus nantinya ya. Begitu. Kemudian ada statistik dasar, ini bagus. Setelah statistik dasar nanti sebaiknya ada statistik apa ya? Statistik inferensial. Statistik untuk penelitian itu. Oh, itu ada di statistik matematika 2 kita tuh, Pak. Oh, kalau statistik matematik, saya lihat ada statistik matematika 2 ya. Dan 2. Iya, itu kalau yang peluang-peluang. Statistik matematika satunya nggak ada kelihatannya. Statistik matematika 1 Nggak ada. ada, Prof, di semester 3. Nggak ada, coba lihat. Di bagian saya kok ada. Mana? Nggak, coba lihat mana. Di Kodenya saya berapa? ada nih, Prof. Kodenya 318 di Ya, semester 318 3. itu bukan statistik matematika 1. Astagfirullah. Maaf, Prof. Apa? Amatika. Oh iya, iya makanya betul ya tidak ada ya. Yang ada adalah statistik amtematika 1. Saya nggak kenal itu. Ya Allah. Amtematika Iya. itu. Iya, Pak, maaf. Kemudian ini mata kuliah ini statistik matematika atau statistika matematis pertanyaannya. Karena itu Kalau maknanya pada ada statistik, ada statistika. Statistika itu ilmu, disiplin ilmu, bidang studi statistika. Tapi statistik itu bukan disiplin ilmu. Statistik itu maknanya adalah besaran. Contohnya apa? Simpangan baku. Ya, itu rata-rata hitung, itu contoh statistik. Begitu. Jadi kalau mata kuliah saya sarankan statistika. Hanya statistikanya lebih bersifat matematika. Jadi disebutnya statistika matematis. Yang lebih tepat. Ya, statistika matematis. Bukan statistik matematika. Kalau statistik matematika, maknanya artinya tentang matematika. Di dalam matematika ada besaran simpangan baku gitu. Statistik matematika, tapi itu nggak ada. Ya, jadi gitu ya. Kemudian, kalau matematika statistik, andai nanti diubah, itu isinya itu adalah statistika matematis ya. Itu isinya adalah statistika, tetapi lebih bersifat matematis. Maksudnya apa? Maksudnya di dalamnya itu banyak rumus-rumus dan pembuktian. Misalnya simpangan baku, rumusnya seperti apa? Itu diturunkan dari apa? Jadi isinya itu lebih bersifat rumus dan pembuktian. Itu statistika matematis. Jadi kalau mau misalnya statistika kayak apa ya, tendensi sentral gitu ya, tendensi sentral itu ya itu tadi ada media, ada rata-rata ya, ada median, ada modus gitu ya. Terus nanti mungkin ada korelasi, ada persentase. Tapi kita hanya menampilkan data gitu ya. Termasuk mungkin hipotesis, pembuktian hipotesis misalnya ya ditolak terima begitu ya. Kan ada uji T absen, ANOVA 2 jalur, ANOVA 1 jalur. Itu bukan statistika matematis. Karena kita hanya memakai, kita tidak pernah membuktikan teorema, kita tidak pernah membuktikan rumus. Prof, hilang suaranya, Prof. Termute. Tidak menekan tombol. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau kita tidak membuktikan rumus, tidak membuktikan teorema gitu ya, tidak menurunkan suatu rumus dari rumus yang lain, itu berarti bukan statistika matematis gitu ya, bukan statistika matematis gitu.
Itu ya poin berikutnya. Kemudian analisis real di semester 3 ya. Itu rada aneh tulisannya. Analisis real 1. Itu L-nya kok banyak banget gitu. Ya, kok double L sampai ada tasjid gitu realnya itu. Nah, itu analisis real itu real nulisnya gitu ya. Biasanya real gitu. Kalau mau real, tergantung kalau Iya, bahasa real. Inggris. Kalau Iya. dari bahasa Inggris real. Kalau Real bahasa nih, Prof. Belanda real gitu ya. Tapi kalau real itu nggak ada ya. Tuh, Real itu. ya apa ini yang ngetik nih 11 jari ini? Oke. Kemudian ada kalkulus ya. Iya, Di Prof. semester 1 itu sudah ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus lanjut. Iya, Nah, Prof. itu kalau kita lihat KKNI, Kerangka Kerja Nasional Indonesia ya, KKNI ya. Nanti dibaca lagi. Menurut KKNI, nama mata kuliah itu sebaiknya tidak bernomor. Iya, Jadi benar. tidak ada seperti tadi kimia dasar 1, kimia dasar 2 gitu ya. Benar. Yang ini juga kalkulus 1, kalkulus 2, lalu kalkulus lanjut. Lanjut. Ya gitu sebaiknya. Meskipun di UPI juga saya lihat ada pelanggaran juga itu. Ada yang lanjut-lanjut begitu. Itu sebetulnya menurut KKNI tidak boleh. Iya. Jadi lebih bagus misalnya kalkulus diferensial. Ya. Kalkulus Ya. apa itu ya? Kalkulus integral gitu ya. Ya. Mungkin nanti Betul, Prof. kalkulus apa yang ketiga? Kalkulus multivariabel atau kalkulus apa silahkan tergantung isinya. Kalkulus diferensial, kalkulus Ya. integral. Kemudian analisis real itu sampai 2 ya apa nggak terlalu berat? Oh, ada lagi satu nanti Prof, analisis kompleks. Ya, saya lihat analisis real 1, analisis real 2 di semester berapa gitu duanya? Di semester 4 mungkin ya? Real 2 di Oh, di semester 6. 6. Itu kalau membuat kurikulum, andai ada real 1, real 2, itu mereka kayak pernah berantem itu sampai berjauhan semesternya itu. Itu nggak akur itu semester 3 sama semester 6 itu berantem itu. Nggak boleh analisis 1 ditinggal lama begitu ya, sudah sekian lama kita berjumpa kembali gitu ya. Setelah kita sama-sama melupakan masa lalu, ketemu kembali gitu. Nggak boleh kurikulum begitu. Kita sudah sama-sama lupa, ketemu. Tapi kita dulu sampai mana ya? Nah kan, kita mengingat-ingat masa lalu lagi, sudah selang berapa semester itu. Jadi maksud saya, kalaupun ada analisis real 1 dan 2, ya itu jangan, semesternya jangan diseling. Kalau sudah 3 langsung 4 analisis real 2 gitu, andai ada ya. Meskipun tadi saya menyarankan analisis real itu cukup 1 gitu. Saran saja ya, analisis realnya 1 aja gitu. Terlalu berat analisis real 2, nanti anak nggak selesai-selesai. Apalagi kalau dosennya Bu Astuti, nggak lulus-lulus nanti. Analisis real itu punten. Maaf Bu Astuti. Sanggup saya ngajarkan analisis real sudah. Dijadikan sasaran tembak begitu ya Pak Ibu Kaprodi, nanti kualat saya. Baik, nggak terlalu tegang aja. Nyantai aja Bu ya. Iya Prof. Ya, karena kalau enggak nanti Ibu kalau nggak tersinggung ini oleh saya. Iya, mending tersungging Mbak Prof. Ya, lanjut ya. Jadi kalau kita membuat mata kuliah itu jangan diselingi 1 semester karena mereka itu jadi lupa dulu gitu ya. Langsung semester 3, semester 4. Demikian pula materi prasyarat dengan mata kuliah lanjutan itu nyambung. Kita ambil contoh misalnya ya, mumpung masih ingat nih, ada mata kuliah program linear tuh semester 5 ya, coba lihat. Mata kuliah program linear semester 5, ya kan ya? Nah, program linear itu, mata kuliah prasyaratnya itu adalah aljabar linear. Aljabar linear. Di manakah beliau itu berada? Aljabar linear, kita tengok.
Ada di semester 7, Prof. Ternyata di Aljabar 7. Aljabar 7. Semester Ya, di 7. 7. Nah, itu terbalik. Karena aljabar linear itu ada materi terutama dalam operasi baris elementer. Itu dibutuhkan dalam konsep program linear. Jadi program linear itu butuh materi prerequisite ya, materi prasyarat. Materinya itu di aljabar linear. Itu yang pertama ya. Kemudian aljabar matriks di semester 7 tuh. Ya. Nah, itu kurang bagus. Aljabar matriks itu dengan aljabar linear itu. Kenapa? Sebab aljabar matriks itu harus mendahului aljabar linear. Sebaiknya tidak di satu semester kan gitu. Jadi urusannya aljabar linear, Aljabar matriks dulu, baru linear, baru aljabar program linear. Iya gitu. Paling jeleknya aljabar linear itu dengan program linear satu semester. Paling jeleknya, tapi itu pun nanti di dalam silabusnya harus disesuaikan. Kalau satu semester yang sama supaya apa? Supaya ada materi di program linear yang bisa termanfaatkan gitu dari aljabar linear. Kan ada nanti operasi baris elementer itu yang digunakan di proglin ya, program linear. Jadi pada saat dosen menjelaskan aljabar linear terpakai di proglin di semester yang sama. Andai di satu semester kan ya gitu. Itu kemudian sebelum lupa lagi nih, saya tidak terstruktur ya pembicaraannya. Dalam hal pemberian kode mata kuliah. Pemberian kode mata kuliah sebaiknya itu diawali dengan kode huruf dan kode angka gitu ya. Dan itu sudah saya lihat. Tetapi ada yang pakai titik, ada yang tidak, ya itu saya nggak tahu maksudnya apa. Ada yang pakai titik gitu, ada yang pakai spasi, itu apa ada bedanya gitu ya? Saya bingung itu. Ya Ada jadi beda tuh, Prof ya. Oh gitu, nanti diperbaiki ya. Karena ini dokumen formal, jadi sebaiknya terbebas dari kekeliruan elementer. Kemudian ini agak sedikit melibatkan universitas dan fakultas ya. Makanya tadi saya mengatakan ada enggak orang fakultas. Misalnya dilibatkan dari orang penjaminan mutu hadir di rapat ini ternyata enggak ada. Ada enggak orang kurikulum di fakultas yang ikut? Tidak ada, jadi agak sulit. Tapi begini, nanti Bu Astuti sebagai kepanjangan tangan prodi, kalau rapat di fakultas disampaikan hasil rapat ini supaya ada masukan ke fakultas dan fakultas ke universitas. Idenya begini, di sebuah perguruan tinggi ya sebaiknya kode itu formatnya seragam. Maksudnya apa format seragam? Misalnya 2 huruf. Di pertama itu 2 huruf ya. Ini saya lihat ada 2 huruf, ada 3 huruf. Nah itu kurang elok. Ya kurang elok tuh kurang cantik ya kalau di Melayu ya. Ya, jadi ada PMP, ada DP, ada KU kan gitu ya. Yang bagus itu 2 huruf semuanya atau 3 huruf semuanya. Tapi kan itu di prodi nggak bisa. Itu melibatkan universitas kan. Jadi harus diputuskan oleh pihak rektor dan jajarannya kalau ini masalahnya. Cuma yang kita bisa lakukan adalah usul gitu dari prodi ke fakultas dan fakultas ke universitas. Kenapa? Karena Bu Astuti tidak boleh langsung usul ke rektor, nanti dianggap meloncati itu Pak Dekan. Nanti Pak Dekan dilangkahi, marah nanti beliau atau Ibu Dekan, saya kurang tahu ya, Ibu atau Bapak. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah prodi usul ke fakultas bahwa kami sudah gini-gini. Tentu kalau fakultas saya sih lebih menyarankan fakultas juga mengundang pakar kurikulum dari beberapa perguruan tinggi juga gitu ya. Semacam ada brainstorming. Semacam yang kita lakukan sekarang di level prodi ini ya. Baik, kemudian setelah 2 huruf diikuti oleh beberapa digit ya, beberapa angka. Ini sudah bagus.
memang biasanya ada yang dipisah pakai spasi, ada juga yang langsung ya, ada dua macam itu. Jadi setelah 2 huruf itu langsung angka gitu ya. Tapi tidak pakai titik ya. Kalau yang titik itu kayaknya itu apa ya? Iseng-iseng gitu, ketuk-ketuk titik gitu mungkin ya di Bu Astuti mungkinnya ketik-ketik titik gitu ya, tidak Memang disengaja. ada kodenya waktu itu tuh, Prof. Memang harus pakai titik waktu itu, entah waktu itu perubahan kode karena kodenya sama, maka diubah. Ada kemarin itu beberapa tuh kita ubah susunannya dari mungkin dia awalnya semester 2 kita pindahin semester 3 tuh misalnya, Prof. Kemudian kodenya sama, jadi disarankan buat titik oleh apa waktu itu. Oh ya, oke. Kemudian dari segi angka ya, pertama huruf dulu Bu ya. Huruf itu ada kode biasanya mata kuliah umum. Ada mata kuliah MKDU gitu ya, dasar umum, ada mata kuliah keguruan. Itu silakan, itu karena diputuskan di universitas. Jadi saya perhatikan ada KU, ada DP ya. Ya. Mungkin Bu Astuti bisa cerita kalau KU itu kurikulum umum gitu, itu gimana maksudnya? Itu mata kuliah umum yang ada di UP dan Ya. UP memberi kodenya KU. Ya, Yang KU, ya. DP itu mata kuliah yang ada di fakultas dan fakultas memberi kodenya DP. Oh, Gitu. fakultas DP. Dasar pendidikan bukan DP itu? Iya. Oke, dasar pendidikan. Baik ya. Berarti mata kuliah matematikanya yang ngikut, misalnya MT. Tidak PMT, nggak apa-apa sih. Tidak PMT, maksudnya memang ada pendidikannya gitu ya. Tapi tidak masalah sih, kan ini kode ya, kode perjanjian saja. Begitu ya. Jadi nanti dalam sifatnya komputerisasi, saya tidak tahu nih, sambil lalu saya ingat, apakah di UP ini sudah ada program software di universitas SIAKAD misalnya ya, kalau di berbagai perguruan tinggi itu ada program akademik SIAKAD. SIAKAD itu yang melibatkan kurikulum. Jadi para mahasiswa itu memasukkan data lewat komputer gitu. Semuanya sudah terkomputerisasi sehingga gampang urusannya. Nanti mata kuliah apa, siapa pengikutnya, berapa orang, dosennya siapa, itu satu perguruan tinggi, satu sumber informasi, satu pusat data di universitas. Saya tidak tahu apakah sudah sampai ke situ, nanti Bu Astuti yang lebih tahu bisa cerita ya. Apakah misalnya anak-anak itu kalau ngontrak kredit begini sudah langsung ke komputer atau masih manual? Itu silahkan. Sudah Pak. Sudah komputerisasi. Sudah. Ya, berarti itu bagus ya. Artinya sebaiknya akan ada beberapa, biasanya itu sama. Misalnya 2 huruf pertama atau 3 huruf pertama, nggak apa-apa 2 atau 3. Umumnya sih 2 huruf ya. Kemudian 3 angka. Nah, yang 3 angka itu biasanya menyiratkan level. Apakah itu semester 1, semester 2, dan seterusnya ya. Kalau saya lihat sih di sini sudah mulai memenuhi itu ya. Semester 1 misalnya itu angka pertamanya 1. Kelihatannya itu kan kode semester 1 gitu ya. Dan itu sudah bagus, artinya memberitahu, oh ini mata kuliahnya mata kuliah semester 1, jadi gampang mengenalinya. Kemudian nanti ada urut-urutannya. Ya, nanti 1, lalu ada angka kedua itu maknanya apa? Angka ketiga maknanya apa? Jadi itu ada maknanya itu. 3 digit itu. Biasanya 3 digit itu yang pertama adalah semester, tapi angka berikutnya silakan itu prodi yang menetapkan. Ada 0, misalnya ada mata kuliah prasyarat, mata kuliah apa? Misalnya ya itu nanti beri kode khusus. Kalau kita lihat semester 2, semester 2 itu misalnya ada KU, DP, ada PMT ya. Itu sudah 2, semua itu udah bagus ya. Kemudian angka keduanya 0 semua. Nah, angka
keduanya 0 semua, angka ketiganya ini bervariasi ya. Matematika itu urut-urutannya 210 dulu. Bagusnya diurutkan ya 205 dulu, 207, 208, 209, 206 tadi ya. Sampai 210 begitu ya. Kalau Iya, ini ditulisnya 210 dulu kan teori bilangan ya. iya. Jadi penulisan tapi itu masalah penulisan di situ saja. Mulailah supaya kelihatan kalau ada yang ketinggalan, yang hilang nampak gitu. Jadi ini kan 210 lalu 207. 208 turun lagi 205, naik lagi 209. Udah gitu turun lagi. Ini kayak naik kuda aja, naik turun gitu kodenya dari atas ke bawah itu. Coba disesuaikan. Kemudian mata kuliah semester 3 itu B Inggris, maksudnya bahasa Inggris mungkin ya? Iya, bahasa Inggris. Matematika. Iya. Itu 2 SKS. Cukup nggak itu bahasa Inggris matematika? Baik, kita lanjut. Inovasi pendidikan, ya itu di semester 3. Sebaiknya dia ditaruh di atas. Oke. Tapi itu berarti 5 mata kuliah itu mata kuliah umum semua ya? Iya. 5 mata kuliah apa nggak kebanyakan? Ini 9 mata kuliah ya. Baik. Iya. Jadi ditulisnya inovasi sebelum matematika ya. Nah, inovasi setelah psikologi pendidikan barangkali nulisnya. Oke, kita lanjut. Statistika matematis, analisis real tadi. Oh, ini juga realnya L-nya 2 ya. Yang tadi ini ya, real 1 gitu ya. Kita lanjut. Nah, di semester 4 ada pendidikan apa itu? Pendidikan keluarga, betul nggak keluarga ya? Maksudnya keluarga mungkin ya, huruf keluarga negaraan. Kalau di Bandung kelihatannya huruf ini keluarga negaraan. Kalau di UP keluarga ya kelihatannya ya. Itu lewat maklum lewat Selat Sunda itu E-nya berubah gitu ya. Jadi A jadi E. Lanjut. Kurikulum dan pembelajaran itu mata kuliah umum ya. Iya, fakultas Baik. ilmiah. Ya berarti itu orang fakultas pendidikan biasanya itu. Atau orang prodi pendidikan ya. Nah, ini ada strategi pembelajaran matematika berbasis IT. Oh, IT ya, bahasa Inggris maksudnya IT. Oh, information technology itu atau Islam terpadu ya, IT itu. Oh, information technology. Ya, sekarang ada IT atau ICT ya, mungkin ICT saja kalau saya sarankan sih. Oke, sip. Supaya ICT, ya, lebih terbawa IT-nya. Kalau ICT itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi internet terbawa ke dalamnya. Ya, WA terbawa. Kalau IT itu misalnya ada program diubah ke program lain gitu ya, itu teknologi informasi. Aplikasi lah kok. Iya. Tapi tidak melibatkan koneksi. Kalau IT itu. Tapi kalau sudah ICT terbawa. Jadi kalau saya sarankan lebih bagus ICT. Tetapi sebelum begitu, saya balik bertanya malah, kalau strategi pembelajaran matematika berbasis ICT kan bagus ya. Hanya apakah itu nanti strategi pembelajaran yang lainnya nggak disebut-sebut? Ya, misalnya ada kan di dalam pembelajaran itu ada model, ada metode, ada pendekatan, ada taktik, teknik, strategi, media, gitu ya. Kalau ini kan strategi dan ini khusus hanya yang IT gitu. Apakah strategi yang lain nggak terbawa? Ada di dalamnya, Prof. Ya, tapi ini sudah disebut berbasis ICT. Sekali nyebut berbasis ICT, berarti yang tidak berbasis ICT nggak boleh dibicarakan. Karena artinya dominasinya itu yang berbasis ICT gitu. Tapi kalau strategi pembelajaran matematika, misalnya judulnya di dalam silabus
termasuk boleh berbasis ICT-nya dibicarakan dalam beberapa pertemuan. Kalau ini kan berarti dari awal sampai akhir berbasis ICT kan? Kalau judulnya Prof. berbasis ICT gitu, cara Iya, berpikirnya. iya. Jadi sekali menyebut berbasis ICT, berarti dari awal sudah mulai diarahkan ke ICT. Benar, Ini benar. artinya nggak akan kebagian tuh strategi yang lainnya. Misalnya pembelajaran kooperatif, Oke. model Iya. pembelajaran kooperatif itu luas juga itu. Strateginya ada strategi STAR, Jigsaw, ada NHT, TGT, ada GI, ada TAI, ada TPS. Wah, banyak itu strateginya itu di dalam pembelajaran kooperatif. Belum lagi pembelajaran misalnya penemuan, discovery, pembelajaran inquiry, gitu ya. Jadi Pembelajaran nggak kebagian ya, Prof. ya, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Itu kan ada pendekatan, ada metode. Mahasiswa harus bisa membedakan itu antara metode dan kan ada ceramah, diskusi, ekspositori, tanya jawab, kegiatan lapangan, begitu ya. Kalau pendekatan ada induktif, deduktif, metakognitif, ada pendekatan open-ended, dan itu berbeda dengan strategi. Beda banget gitu. Strategi dengan pendekatan itu dua hal yang berbeda. Belum lagi kalau tadi nyebut-nyebut model ya, silahkan itu direnungkan kembali. Nanti mungkin tim kurikulum berdiskusi begitu ya. Kita ketemu lagi sudah seperti apa kira-kira. Kita lanjut dulu ya, magang 1 PMT titik, itu ada titiknya Bu Astuti, mungkin ada maksud tertentu ya. Magang 1 saya tidak tahu isinya apa itu. Apakah magang 1 itu melihat orang lain mengajar begitu? Apa maksudnya? Atau ikut kuliah di tempat lain? Kok di kakak Apakah itu MBKM? magang 1 Belum ini merdeka? survei ke sekolah nih, Prof. Belum MBKM. Ini Memang belum mata kuliah kurikulum MBKM ya? belum. Nanti kalau ketahuan Mas Menteri, marah Mas Menteri ini. Nanti ada MBKM-nya minimal ada di penjelasan ya mata kuliah apa gitu. Nanti di uraian tentang kurikulumnya. Jadi ada kelihatan MBKM-nya seperti apa gitu. Nanti dilihat lagi ya. Baik. Kemudian ada magang 1, magang 2 ya. Nah itu tadi KKNI. Sesuai KKNI Iya. tidak diberi bernomor, tapi mungkin magangnya magang apa, sebut aja isinya gitu. Ya, magang tentang apa, magang apa gitu ya. Kemudian media pembelajaran matematika berbasis IT. Ini tadi sudah ya. Iya. Ini bagus mata kuliahnya media pembelajaran matematika. Kalau sudah disebut berbasis IT atau ICT. Berbasis ICT itu, Prof. Ya, berarti di dalamnya itu media pembelajaran konvensional nggak terbawa. Nggak terbawa. Nanti karena yang berbasis ICT itu banyak banget loh. Banyak sekali itu habis itu mata bidang pembicaraan yang konvensionalnya habis itu. Ya, kalau disebut berbasis ICT. Misalnya media pembelajaran yang konvensional itu alat peraga barangkali termasuk di dalamnya ya. Ya. Alat matematika itu, alat peraga matematika itu bisa 2-3 pertemuan itu, belum lagi nanti mereka diminta membuat alat peraga. Kebetulan Adit yang ngajar tuh, Prof. Oh gitu, isinya apa? Iya, yang Prof katakan tadi. Jadi yang alat peraga seperti metode media konvensional tuh nggak masuk lagi ke sana jadinya. Betul. Berbasis ICT semua. Kalau sudah berbasis ICT berarti kalaupun yang tidak berbasis itu disinggung tapi sedikit pastinya. Ya. Karena ada label berbasis ICT gitu. Itu resiko atau implikasi dari kata-kata berbasis ICT itu artinya di sini. Saya sih menduganya ini kan lebih gitu ya, pakai berbasis internet gitu ya. Jadi Pak Aditya yang bisa
Iya, Prof. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya. Geometri transformasi. Ini kayak di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat itu orang Sunda itu katanya nggak bisa F gitu ya. Padahal itu fitnah gitu ya. Heeh. Di Jawa Barat tuh nggak ada F loh, nggak ada V, Nggak nggak ada F. hilang. Yang ada P, peyem. Nah, peyem itu pakai P. Ini kok ikut-ikutan orang Jawa Barat sih gitu ya. Transformasi itu. Padahal bahasa Inggrisnya transformation ya. Pakai F gitu ya. Iya, Prof. Lagi pula huruf P di keyboard itu jauh dengan F tuh, berjauhan tuh. Kalau huruf P dengan F Ya. kepijit salah biasanya tetanggaan, tapi ini jauh tuh huruf F Jauhan. di kanan, huruf F di tengah aja gitu ya. Transformasi, tapi itu salah ketik aja. Kita lanjut semester 5 ya. Nanti boleh pertanyaannya, mumpung saya belum ke kantor, nanti pas saya ke kantor mungkin sambil nyetir, saya sambil pakai HP ya, saya keluar dari laptop, nanti masuk ke HP, mungkin hanya sebagai pendengar aktif, sekali-sekali berbicara, mau mengikuti cara bulusi sambil nyetir mobil, sambil cuman gitu ya. Kebetulan ada ujian, Bahaya. jadi saya agak repot juga. Bahaya, Prof. Jangan ditiru, Prof. Oh gitu ya, tadinya mau minta izin kita undur ke hari lain, tapi hari lain juga belum tutup kosong lagi, saya kesulitan juga. Kita lanjut dulu ya. Iya, Prof. Tadi ada, oh ya, ini kewirausahaan, ini bagus ya mata kuliah ini. Ini mata kuliah wajib atau pilihan? Wajib. Wajib. Oh, fardu ain ya, KU. fardu ain wajibnya. Yang perlu ain KU tuh, Prof. Semua anak harus ikut. Iya, Begini, betul. terkait dengan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, itu harus diberi tanda. Tandanya pakai kres, bintang, atau apa gitu. Tadi udah ada kata bintang, bintang 1, bintang 2 ya. Iya, Prof. Nanti kalau ada mata kuliah pilihan, nah ini kan S1 ya, berarti mata kuliah pilihan itu kalau nanti dibuat, ada mata kuliah pilihan yang memperdalam pendidikan matematika. Ada mata kuliah yang memperdalam bidang matematika. Ada mata kuliah untuk bekal kerja gitu ya. Kan ada mahasiswa yang setelah S1 langsung kerja gitu ya. Itu juga difasilitasi, diberi pilihan. Misalnya ya ini mata kuliah kewirausahaan, umpama itu jadi mata kuliah pilihan. Ada edupreneur gitu ya, tadi di bawah itu keterangan Ya, kalau ada nggak salah. educator. Ya mata kuliah ya edupreneur itu bagus. Jadi mereka yang mau langsung kerja gitu, tidak lanjut kuliah juga diberi mata kuliah untuk dipilih gitu yang membekali mereka. Silakan apa aja mata kuliahnya. Ya termasuk salah satunya ini ya kewirausahaan bagus ya itu. Nah, untuk mereka yang mau lanjut S2 matematika, ada nggak mata kuliah nyuri-nyuri start gitu ya maksudnya. Nyuri start itu tengok-tengok kurikulum prodi S2 matematika ya. Nanti kita berikan di S1 tapi pilihan gitu. Jadi mereka yang mau lanjut ke S2 matematika murni itu mau ke ITB, ke Unpad atau kemana gitu, ke UI dan sebagainya, siapa tahu ada yang tertarik, kan banyak anak yang pintar dari Riau, itu bisa lanjut. Tetapi kalau mereka dibekali dengan mata kuliah murni seperti itu, 1 atau 2, mereka milih itu gitu ya. Jadi pada saat masuk S2 itu kuat mereka kemampuan matematikanya. Kemudian disediakan juga mata kuliah pilihan pendidikannya ya, maksudnya pendidikan matematikanya ya. Lihat-lihat itu nyuri-nyuri, lihat-lihat kurikulum pendidikan matematika S2 caranya. Tengok-tengok, meskipun nanti materinya tidak sepenuh yang di S2 gitu ya. Tapi paling tidak nyuri-nyuri start gitulah, ada materi-materi yang di dalamnya itu sudah dekat-dekat ke materi kuliah S2 gitu kira-kira ya. Kemudian kalau memberikan mata kuliah pilihan, prodi itu harus menyiapkan 2 kali lipat banyaknya dari yang dipilih anak-anak. Kenapa? Ini syarat diakreditasi itu nanti. Jadi Ban PT itu akan melihat kalau ingin nilainya 4,
skor 4 untuk mata kuliah pilihan, maka mata kuliah yang ditawarkan prodi harus 2 kali lipat banyaknya daripada yang di kontrak mahasiswa. Misalnya anak-anak harus mengambil 2 mata kuliah pilihan misalnya. 2 mata kuliah pilihan itu masing-masing umpamanya 2 SKS ya. Berarti kan anak harus mengambil mata kuliah pilihan 4 SKS. Tidak wajib, tapi tetap aja wajib pada akhirnya kan harus memilih. Cuma memilih gitu maksudnya. Berarti prodi harus menyiapkan 4 mata kuliah pilihan 2 kali 4 SKS kan. Berarti prodi harus menyiapkan 8 SKS. Itu. Begitu ya. Itu baru skornya 4 nanti diakreditasi. Jadi kalau anak disuruh memilih 3 mata kuliah, berarti 6 mata kuliah harus disediakan prodi untuk dipilih begitu oleh anak-anak. Itu cara-cara menentukan mata kuliah pilihan ya. Teorinya gitu sepintas saja. Sesuaikan dengan rencana ke depan anak-anak karena ada 3 kemungkinan tadi. Dan yang kedua disesuaikan dengan banyaknya yang harus disediakan prodi tuntutan dari akreditasi BAN PT begitu ya. Atau sekarang Lamdik gitu ya, Lamdik. Baik, kemudian ada matematika diskrit. Ini semester 5 ya. Matematika diskrit itu bisa di semester sebelumnya ya. Tapi ini nggak salah ya di semester 5, nggak apa-apa. Di semester sebelumnya setelah pengantar dasar matematika juga bisa. Bisa semester 3, semester 4 bisa ya, nggak apa-apa. Ini tidak salah. Cuma mata kuliah analisis kompleks. Nah, analisis kompleks itu sebaiknya setelah analisis real. Karena analisis kompleks itu biasanya prasyaratnya analisis real. Tapi saya lihat di semester 6 analisis real 2 muncul. Tadi kan ada apakah tidak kebanyakan analisis real sampai 1 dan 2. Kecuali analisis real 2 itu pilihan gitu. Betul. Dengan nama yang tidak disebut 1, 2 ya, tentu saja. Iya. Ya, kalau pilihan, nah itu untuk anak yang mau masuk matematika murni S2-nya itu bagus. Dilanjut gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian metodologi penelitian, mungkin metodologi penelitian ini umum ya. Kalau metodologi penelitian pendidikan matematikanya nggak ada ya? Nggak ada, Bro. Satu aja. Matematika ya, meneliti materi matematika kebingungan biasanya. Jadi apa tidak lebih bagus ada juga gitu ya selain mata kuliah ini nggak apa-apa. Sebaiknya sih malah tidak di semester 6 ya, lebih awal ini. Matlit ini. Ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, 2 mata kuliah berturut-turut ya, ada mata metodologi penelitian yang diberikan oleh dosen umum ya, dosen pendidikan. Dilanjut dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika yang diberikan oleh dosen pendidikan matematika gitu, 2 mata kuliah. Atau 1 saja mata kuliah diberikan oleh dosen matematika. Kalau kebanyakan di kurikulum SKS-nya itu sih ya, misalnya Pak ini kesulitan berarti mata kuliah umumnya ditiadakan, lebih bagus gitu langsung ke penelitian pendidikan matematika. Ya, fokus. Iya fokus. Mungkin judulnya kepanjangan kalau metodologi penelitian pendidikan matematika, bisa saja langsung penelitian pendidikan matematika gitu ya judulnya. Ya pakai kata metodologi. Kalau metodologi penelitian itu umum banget ya. Jadi pada saat anak itu meneliti masih apa ya kelimpungan gitu ya. Pada saat ini mereka memang, ke lapangan. Kenapa Bu? iya memang umum nih, Prof. Maka DP itu untuk fakultas punya. Ya, justru itu yang penelitian tindakan kelas itu lebih bagus penelitian pendidikan matematik di dalamnya ada PTK gitu.
custom action research. Itu rencana. Jangan pilihan gitu. Iya, betul, Begitu Prof. ya. Oke, itu ya. Iya, Prof. Kemudian semester 6 kuliah kerja nyata ada pendidikan karakter. Bagusnya pendidikan karakter itu di semester-semester awal ya, karena itu mata kuliah umum. Terus, oh ini semester 6 itu ada 2 pilihan, kelihatannya 2, bukan salah cetak Ibu ya. Kemarin saya Enggak, bingung. memang 2. 2 kali itu maksudnya mau milih PTK atau mau milih dasar manajemen, kira-kira begitu ya? Iya. Nah, tadi itu caranya semester 6 saja gitu. Ditulis dua-duanya, tetapi disebut sebagai mata kuliah pilihan. Jadi jangan menulis semester 6 itu 2 kali. Nggak apa-apa di situ. Misalnya itu kan semester 6 yang pertama itu 8 mata kuliah ya. Taruh aja dasar manajemennya di bawah mata kuliah pilihan yang lain gitu. Andai tadi pendidikan matematik masuk ya, tindakan kelas ditiadakan gitu, karena PTK itu sekarang nggak terlalu bermusim ya, sudah nggak terlalu populer sekarang itu, tetapi boleh diajarkan, bagus, hanya sebaiknya jangan satu mata kuliah khusus, tadi sudah disebutkan ya. Jadi dasar-dasar manajemen misalnya dengan katakanlah analisis real 2 pilihan misalnya ya, misalnya gabung aja di semester 6 dua-duanya, kan dipilih nanti, jadi jumlahnya tetap 22 misalnya, kan dipilih. Ya, kalau dipilih itu bukan berarti semua yang ada di situ dijumlahkan ya. Begitu cara menulisnya. Jangan menulis semester 6 2 kali lipat. Semester 7 juga saya lihat 2 kali lipat tuh nulisnya. Benar. Ya, cara nulisnya yang pilihan itu digabung aja di satu semester kan. Nanti berderet ada 10 mata kuliah, nanti kan dipilih ya. Kalau dipilih tetap jumlahnya 17 misalnya. Tergantung sih, 17 atau 18 tergantung SKS-nya. Begitu, misalnya manajemen pemasaran. Saya tahu nih, manajemen pemasaran itu matematika ya. Atau mau jual buku matematika atau apa tuh isinya, saya nggak tahu tuh. Nah, itu pokoknya berbisnis lah. Nggak apa-apa, silakan. Itu buat mereka yang langsung kerja tadi. Diberikan pilihan, nggak apa-apa. Jangan lupa aljabar matrik ditarik ke depan ya. Matematika keuangan, bagus itu. Ada lagi matematika misalnya asuransi ya, aktuaria itu kalau mau ditawarkan boleh juga sih. Mereka mau ke S2 matematika murni ada aktuaria itu. Atau mereka yang langsung berbisnis gitu, mau langsung ke bank, ada anak-anak kita itu banyak yang dipakai di matematika terpakai. Ada lagi matematika ekonomi judulnya itu ya. Itu silakan dipilih. Matematika keuangan bisa. Evaluasi pembelajaran matematika ya biasanya itu evaluasi di terakhir ya. Setelah penelitian metodologi, kemudian strategi dan sebagainya, evaluasi terakhir biasanya. Kemudian praktik pengalaman lapangan PPL 4 SKS berarti itu ke lapangan ya. Terakhir KU 809 ini skripsi. Itu kira-kira gambarannya barangkali dari yang tadi saya uraikan, mungkin belum semua saya sampaikan begitu ya. Karena kalau dibahas tentang kurikulumnya itu juga habis 2 jam ya. Jadi langsung aja. Nah silakan aja pertanyaan aja barangkali, tanya jawab silakan. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan silakan. Oke, baik. Ini yang saya tanya sebelumnya, Pak. Tadi berarti ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib. Yang wajib dan ini kami masih keliru antara pilihan dan wajib sebenarnya. Kita ini baru ada pilihannya baru arah ke dua tempat kewirausahaan, nanti itu ke asisten peneliti. Makanya nanti sesuai dengan arahan Prof untuk analisis serial 2 ini yang kita pindahkan untuk bekal mereka nanti mau S2. Berarti nanti Prof kita 148 itu kan udah gemuk ya Prof ya. Jadi untuk menambah udah kan anak S1 itu kan 145 ya Prof ya ininya lulus. 5 maksudnya semester 5.
total SKS tuh anak sarjana ini kan 145 baru Minimal. bisa ini Iya. maksimal ya Prof. Minimal, sorry minimal. Dan kami kemarin itu 148 kami sodorkan itu ini udah ada yang komplain jangan terlalu banyak, cukup aja 145, sehingga kami ada beberapa mata kuliah yang kami sisihkan atau kami hilangkan karena sesuai dari permintaan fakultas hanya sampai 145 diusahakan ya 148 boleh, 50, 150 nggak boleh. Jadi ada beberapa yang kami buang untuk mata kuliah pilihan. Jadi Prof, apakah mata kuliah pilihan ini wajib dipilih oleh anak? Karena ada beberapa mata kuliah pilihan nggak pernah dipilih-pilih anak tuh, jadi kami buang aja Prof. Atau harus kami tetap terapkan di kurikulum? Kalau di kurikulum disediakan. Walaupun nggak pernah diambil. Iya, nggak apa-apa. Mata kuliah pilihan itu namanya juga pilihan. Kalau diambil berarti itu pemaksaan. Iya, kan Jadi pilihan. Jadi ada beberapa kami singkirkan karena nggak pernah diambil, ya udah jadi dihilangkan gitu. Jadi kalau kurikulumnya sendiri, struktur kurikulumnya dituliskan bahwa anak tidak mengambil nggak apa-apa. Nah, nanti apakah prodi misalnya menginginkan mata kuliah pilihan itu dipilih, caranya begini, di luar kurikulum ya. Jadi anak-anaknya diarahkan oleh prodi bahwa Anda harus mengambil mata kuliah pilihannya ini. Itu kan ada pembimbing akademik. Pembimbing akademiknya nanti yang mengarahkan Anda ambil mata kuliah ini gitu. Kemudian kita kan cuma satu kelas nih Prof. Kenapa, Bu? Karena kita hanya satu kelas, jadi anak tuh kita sodorkan mengambil satu aja semuanya agar cukup untuk satu kelas gitu, nggak boleh pecah. Ya, nah nanti itu kan teknis pelaksanaan, Bu, berbeda dengan konsep teori. Jadi di naskah kurikulumnya tetap gitu seperti tadi. Hanya pelaksanaannya yang pilihan dipilihkan, ngerti Bu ya? Ya, jadi ya, misalnya benar. ada memang 4 mata kuliah tidak ditentukan semua. Gitu. Disurvei dulu anak, kalian mau S2 mau karena nanti misalnya kebanyakan mau lanjut ke S2 pendidikan matematik seumpama ya. Ya udah di kuliahnya disodorkan mata kuliah yang pilihan itu aja yang pendidikan gitu. Jadi artinya tidak ada yang ngontrak mata kuliah yang lain di pelaksanaannya ya, di pelaksanaan. Tapi di kurikulumnya tetap saja. Karena kalau tidak begitu nanti kena diakreditasi. Jatuh nilainya paling 2 itu skornya atau 3. Begitu caranya. Jadi di dalam implementasi anak-anak di mata kuliah itu pilihan tapi dipilihkan. Kalau di Jawa Barat istilahnya dipamilihkeun gitu ya. Jadi pilihan tapi pilihannya kita wajibkan, kira-kira gitulah kasarnya ya. Supaya tidak menyebar, nanti kan jadi susah. Misalnya mata kuliahnya Pak 4, akhirnya kan nyebar ya. Jadi anak yang hanya 30 itu nyebar, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4 kan gitu. Supaya tidak begitu tadi diarahkan gitu ya, dibujuk anaknya. Atau diberitahukan bahwa jadwal yang Anda ambil ini semester ini gitu aja. Itu ya. Dan itu kalau ditanya asesor ya itu sudah hasil survei bahwa mereka ternyata tidak banyak yang langsung kerja atau tidak ada yang berminat, tidak ada yang bermaksud langsung kerja atau tidak ada yang bermaksud ke kurikulum matematik murni misalnya ke S2 murni gitu ya. Itu teknis saja sebetulnya. Itu kira-kira ya masukan dari saya. Ada lagi pertanyaan berikut? Kan kita ini kan kurikulum udah berjalan ini tahun 2014 dan 2019 ini kan saya kirim ini 2019 ya, perubahannya ini berdasarkan atas kebutuhan secara kita di dalam saja tanpa melibatkan orang luar, maka jadinya begini nih Prof. Jadi kalau akreditasi nanti dengar beritanya harus yang ditampilkan adalah kurikulum merdeka. Sementara kita belum mempunyai kurikulum merdeka, makanya kita sodorkan insya Allah ini kurikulum kita nanti nih Prof.
mohon masukannya nih Prof. Bagaimana caranya kami nanti menguatkan bahwa kurikulum ini yang berjalan dan kurikulum merdeka itu memang belum ada di kampus kita duduknya nih Prof. Karena dari atasan kita belum juga mengarahkan agar kita bergerak ke kurikulum merdeka. Ya, kalau itu kan kita tidak bisa melangkahi dekan dan rektorat ya, satu. Tapi yang kedua, Bu Astuti punya kewajiban menyampaikan idenya ke atasan bahwa fakultas dan universitas di fakultas dan di prodi, mulai dari SPM misalnya, entah apapun namanya ya, beda-beda soalnya tiap perguruan tinggi ada satuan penjaminan mutu, ada gugus kendali mutu gitu ya, ada GKM, SPM, macam-macam. Tapi harus ada itu di tiap level itu. Mereka itu bertanggung jawab itu ngurusin salah satunya kurikulum gitu. Nah, bisa saja dari prodi memberi masukan ke mereka atau mengundang rapat dengan SPM, GKM seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya kurikulum ya, sejatinya teorinya gitu. Kurikulum itu hanya boleh diganti bila sudah ada lulusan. Itu teorinya ya. Jadi anak itu diantar dulu sampai ada yang lulus. Setelah satu orang misalnya minimal ada yang lulus, maka boleh berganti kurikulum itu. Lo rasionalnya kenapa? Karena kita prodi itu harus mengetahui apa yang terjadi di saat anak berada di semester 1, 2, 3 sampai selesai. Jadi kita punya pengalaman melihat permasalahan. Anak yang kuliah di semester 1, 2, 3, seluruhnya itu terekam permasalahan itu. Nah, nanti di setiap akhir tahun minimal atau setiap akhir semester ada namanya tinjauan kurikulum. Jadi prodi itu harus melakukan itu. Mutlak minimal 1 kali dalam 1 tahun ya. Itu namanya tinjauan kurikulum, bukan perubahan kurikulum. Jadi tidak boleh ganti kurikulum tiap tahun, itu keliru besar. Ganti 2 tahun, 3 tahun juga salah sebetulnya ganti kurikulum itu. Jadi kalau secara teori misalnya tiba-tiba ganti kurikulum karena ada MBKM, padahal baru 2 tahun jalan itu acak-adut jadinya kurikulum kita itu. Sebetulnya secara teori itu jadi rusak sistem. Tapi ya kalau sudah ngikut politik atasan mau gimana lagi kan gitu ya kira-kira seperti itu. Tapi secara konsep kurikulum itu sekali lagi setiap anak di setiap semester direkam oleh prodi. Nah, tinjauan kurikulum itu mencatat semua permasalahan yang muncul di setiap semester, di setiap tahun. Itulah nanti di semester berapa gitu, katakanlah kan ini 4 tahun ya. Berarti pada tahun kelima itu baru boleh bisa ganti kurikulum gitu. Cuma ganti kurikulum kan tidak tiba-tiba. Tetapi harus berbekal tadi tinjauan kurikulum itu. Artinya pada tahun keempat itu kita sudah siap-siap membuat kurikulum baru gitu maksudnya. Jadi pada semester 7 katakan gitu ya, semester 7, semester 8 kita itu sudah punya konsep kurikulum yang baru, andaikan mau berubah ya. Tentu saja kebutuhan perubahan itu kan hasil dari tinjauan kurikulum tadi. Begitu. Itu namanya ganti kurikulum. Cirinya adalah ganti sebentar ya, ini baterainya habis. Saya harus nyari apa namanya? Harus nyambung. Oke, barangkali mungkin masih bisa nyambung ya, masih bisa hidup ya. Saya lanjut dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kita laksanakan sekarang ini kan Prof tinjauan kurikulum ya kan Prof ya belum Ya, kita melakukan perubahan. Ini yang kita lakukan itu tinjauan kurikulum hari ini tuh. Iya. Ini harus dicatat, dibikin notulen, direkam. Iya. Jadi kalau nanti ada asesor ban PT itu datang, ada bukti rapat, ini dipotret. Iya, udah direkam. Ada orang asing ini dipotret muncul kayak ya gitu di kurikulum. Nanti asesor
ya, nanti ada orang luar itu diterapkan. Jadi lebih objektifnya gitu. Direkam ya Prof, dicatat juga. Iya, gitu ya, selalu. Pokoknya kalau ada rapat, ada daftar hadir, selalu. Kalau sekarang daftar hadirnya ngisi di Google Form gitu ya. Iya. Tapi kelihatannya nggak ada yang bikin tuh. Oke, lupa. Lupa nih. Prodi. Mana daftar hadir kita nih, lupa. Daftar hadirnya dicetak di mana ini? Harusnya sekarang udah zaman internetan. Ya nggak apa-apa. Ditunggu ya, Prof. Harusnya itu ada di chat, itu silakan diisi di Google Form kan gitu ya, disiapkan oleh Prodi. Iya, memang. Baik, jadi begitu ya. Jadi kalau ganti kurikulum itu tidak bijak manakala belum ada yang lulus sebetulnya teorinya gitu. Nah, kemudian untuk pembuatan kurikulum itu kita siapkan dari sejak tinjauan kurikulum. Jadi semua masukan seperti yang mungkin dengan saya ini dicatat. Nanti kan ada pertemuan dengan fakultas begitu ya. Ada pertemuan dengan fakultas, ada mungkin rapat dengan universitas karena untuk kode-kode itu tadi tidak bagus. Misalnya kok kodenya ada yang dua huruf, ada yang 3 huruf, itu nggak bagus secara universitas. Prodi nggak berkutik di situ, hanya bisa menyarankan ya. Begitu. Kalau perlu justru universitas mengundang pakar dari luar. Jangan prodi menyarankan karena mungkin prodi ketakutan juga tidak berani gitu ya mengusulkan. Barangkali lebih bagus ya udah undang aja pakar kurikulum dari mana gitu ya, silakan dari luar. Nanti berbicara dengan pihak seluruhnya ya, dengan tim, tidak perlu semua ya, Pak Rektor mungkin tidak perlu terlibat. Mungkin tim penjaminan mutu ya, level fakultas, level universitas dan prodi gitu. Bu Molly mau bertanya kelihatannya ya sebelum saya. Iya. Gimana Bu? Silakan Bu Molly. Terima kasih Prof. Iya, terima kasih Prof. Mohon maaf saya dari awal tadi kebetulan double Zoom Prof. Ini udah selesai. Begini Prof, tentang kurikulum hubungan dengan merdeka. Dengar. Halo, suara saya Terdengar, Kak. Oke. Terdengar Bu, di Bandung lebih merdu. Jadi gini Prof. Jadi gini Prof, beruntung sekali rasanya ketemu. Jadi kita diminta untuk mulai melaksanakan MBKM itu di 2021 Prof. Memang dengan serba keterbatasan yang kita miliki. Nah, kebetulan saya salah satu tim MBKM-nya, dan untuk persoalan kurikulum ini sebenarnya sudah melaksanakan tahun kemarin, sudah melaksanakan BIMTEK. BIMTEK itu mengundang salah satunya narasumber resmi dari Belmawa tentang MBKM, kebetulan beliau di Universitas Riau, Prof. Satu lagi secara daring dengan Prof. Bambang dari WR1 UNESA. Ya. Jadi sebenarnya itu sudah diberikan, tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Astuti tadi, kita belum mendapatkan penegasan tentang keharusan bahwa ini memang mesti kita ubah gitu. Dalam beberapa kali rapat pimpinan, memang itu belum final kesepakatannya ya Bu Tuti. Kemudian Prof, akhirnya untuk tetap kita mendapatkan poin di MBKM ini, maka saya menanyakan juga ke Pusat Komputer Universitas Riau yang berpengalaman tentang konversi nilai dan menanyakan dengan sesama kawan koordinator perguruan tinggi. Kebetulan ada grup WA-nya yang berjumlah anggota lebih dari 200 perguruan tinggi. Sebagian besar kendalanya di konversi nilai yang berhubungan dengan kurikulum. Nah, untuk sampai hari ini kita masih melaporkannya itu di PDDikti sebagai aktivitas yang belum fix. Memang kita ini loh kurikulum pendidikan matematika yang MBKM gitu, belum Prof.
Nah, tapi untuk supaya kita tidak ketinggalan, karena ini ada monefnya dari LLDikti juga, maka kita tetap melaksanakan itu dengan catatan dia ditempatkan di pelaporan. Nah, ini untuk nilainya, Prof, akhirnya disepakati saja dengan prodi nilai-nilai mana yang memungkinkan untuk kita konversi. Nah, ada kekhawatiran Bu Astuti juga dan kawan-kawan, Prof. Keahlian matematikanya mereka ini, anak-anak kita yang masuk di MBKM ini bagaimana nanti gitu. Di satu sisi. Kemudian di sisi lain, Prof, mungkin bisa nanti anak-anak kita di Bu Tuti atau kawan-kawan Bapak Ibu lain di prodi ini bisa memanggil anak-anak yang sudah berpengalaman itu secara pribadi dan pengalaman mereka lebih matang, Prof. Begitu mereka terjun lulus nanti, sepertinya secara mental lebih siap. Contohnya di KM2 itu, mereka nggak sempat nganggur, Prof. Langsung diterima di sekolah-sekolah karena sudah terampil mengajar. Nah, positifnya itu, negatifnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada materi perkuliahan yang hilang karena kita konversikan ke kegiatan kampus mengajarnya gitu, Prof. Nah, kita juga minta pendapat Prof tentang ini. Bisa jadi juga kemungkinan kita sarankan ke Bu Astuti, ini persoalan ini masuk ke dalam tinjauan kurikulum di akhir semester gitu, Prof. Mohon pendapatnya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, tentang MBKM. Memang dari naskah atau dokumen kurikulum ini tak tampak sama sekali MBKM. Tidak ada, kelihatannya belum mengarah ke situ. Itu yang pertama. Hanya kegiatan yang nggak diikuti, Prof. Yang kedua, tentang MBKM memang keluhan itu dari mana-mana, Bu Moli. Di setiap perguruan tinggi juga kelabakan gitu. Jadi mereka itu merasa diacak-acak gitu. Karena kan 20 SKS kan minimalnya. 20 SKS itu harus siap dikonversi atau siap diikuti atau ikut gitu ya, diikuti oleh universitas lain atau kita ikut juga. Jadi nanti mata kuliah apa itu juga harus disiapkan oleh tim GKM Prodi, gugus kendali mutu Prodi ya, di level Prodi. Berarti Bu Astuti itu harus punya anggotanya itu, kalau Bu Astuti sebagai ketuanya, atau mungkin tidak merangkap jabatan, ya nanti honornya terlalu besar. Ya nanti ada tim GKM siapa gitu ngurus yang MBKM, ngurus kurikulum sekalian gitu ya. Nah nanti di situ harus ditetapkan mata kuliah mana yang anak-anak itu akan dikonversi ya Bu Moli ya. Iya, iya, Prof. Itu harus ada diskusi panjang di prodi sendiri gitu. Tapi Bu Moli tadi kan sudah ada koordinasi dengan perguruan tinggi lain, berarti sudah ada gambaran lah mata kuliah apa di UNRI misalnya ya, sebagai katakanlah model gitu yang ditawarkan. Nanti dari UP kan bisa ikut kuliah di UNRI dan sebaliknya. Saya tidak tahu apakah dari universitas swasta lain ada yang mau kuliah di Riau, misalnya di UP, dari Aceh, dari mana begitu, dari Padang atau dan sebagainya. Tapi kalau memang kurikulum itu sudah akan diberlakukan seperti itu, dilihat dulu ini keputusan dari menterinya paling lambat kapan MBKM berlaku kan gitu, supaya universitas tidak terlambat ya. Karena ini kebijakannya kan menyangkut universitas, tidak bisa universitas belum berjalan kemudian prodi jalan sendirian kan nggak mungkin. Jadi harus ada peluit dulu dari Pak Rektor di UP gitu loh. Kalau Pak Rektor belum meniup peluit, Bu Astuti ya nggak bisa lari, gimana larinya? Tiba-tiba lari peluit belum ditiup gitu. Jadi makanya tadi harus ada pertemuan. Peluitnya udah ditiup, Prof. Oh udah ditiup? Cuma marka jalannya belum selesai. Oh gitu. Jadi orang tidak tahu larinya dari mana mulainya ya, berhenti sampai di mana. Iya. Ya berarti itu rambu-rambunya belum jelas artinya. Yang itu berarti ya kalau peluit ditiup, itu aturan dari universitas sudah turun Bu.
aturan juklak juknis pelaksanaan MBKM-nya itu sudah dijadikan acuan dan nanti fakultas juga memberikan instruksi ke prodi seperti apa pelaksanaannya gitu. Kalau dari universitas juklak juknisnya pedoman pelaksanaan MBKM di UP belum muncul ya susah. Tidak ada yang dijadikan pegangan kan? Begitu. Iya. Misalnya mata kuliah kehususan gitu ya. Kan UP kan pasti punya kekhasan gitu ya, mata kuliah kekhasan, mata kuliah apa judulnya itu? Kayak di Muhammadiyah itu kan ada kemuhammadiyahan gitu ya. Di NU ke NU-an kan itu yang kayak gitu-gitu kan itu tidak boleh ditawar. Biarpun MBKM misalnya ya. Nah, di UP juga tidak boleh dihilangkan itu mata kuliah ciri khas UP-nya seperti itu. Jadi itu harus ada koordinasi dengan fakultas dan perguruan tinggi atau universitas gitu. Nah, kalau saya kan tidak bisa memaksakan dari luar ya, tapi hanya bisa menyarankan lah sifatnya seperti itu. Jadi sekali lagi dari Bu Moli harus punya catatan hasil ngintip-ngintip perguruan tinggi lain, mereka MBKM seperti apa. Bu Moli harus cerita di teman-teman, di depan teman-teman. Kalau di studi bandingnya ya, hasil studi komparatifnya, kalau yang lain seperti apa, kurikulumnya, kemudian perubahannya jadi bagaimana, MBKM-nya yang bagaimana. Kan di MBKM kan ada banyak tawaran, termasuk magang tadi ya. Saya tidak tahu tadi, ternyata magang tadi bukan magang MBKM. Kan mata kuliahnya ditawarkan apa nanti pada saat anak-anak ngambil misalnya di Undri kuliah gitu ya, nanti diekivalensikan dengan mata kuliah apa di UP gitu. Jadi prodi Bu Astuti harus sudah siap-siap dengan ekivalensi mata kuliah Bu. Yang 3 SKS ditukar dengan yang 3 dihargai dengan yang 3 lagi gitu. Yang 2 dengan yang 2. Karena itu harus sudah mulai dilirik gitu mata kuliah di perguruan tinggi lain yang mau diikuti atau yang disarankan untuk diikuti oleh anak-anak kita, anak-anak UP, itu mata kuliah di mana ya dan mata kuliah apa. Kita harus sudah siap itu di kurikulum ininya gitu. Tentu saja karena konversi ini kan diekivalensikan dengan konvensi agak beda ya. Iya. Kalau diekivalensikan kan berarti di mata kuliah itu materinya mirip-mirip gitu dengan yang kita. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan Prof, sampai diekivalensikan tapi jauh banget ya, yang 2 dengan 3 gitu ya. Materinya beda gitu ya, tapi diekivalensikan. Kira-kira seperti itu. jadi gini Prof, kebetulan yang saya Zoom tadi itu kita menyepakati antar perguruan tinggi mendirikan forum koordinator kampus mengajar se-Indonesia. Ya. Kawan-kawan memang percayakan saya sebagai ketuanya tadi. Kemudian dalam waktu dekat di minggu depan kita akan ada FGD antar koordinator perguruan tinggi yang salah satunya mendudukkan, jadi menyamakan persepsi Prof tentang konversi nilai, persamaan persepsi tentang persyaratan administrasi dan best practice-nya gitu. Ya mudah-mudahan dalam minggu depan juga ini bisa saya bawa hasilnya itu ke internal Prof. Memang salah satu tantangan kami meyakinkan unsur pimpinan untuk ini ke depan. Sebab memang jangan-jangan kita terlanjur terinya bubar, kurikulumnya juga bubar gitu, Prof. Nah, itulah makanya sampai sekarang Pak Rektor itu kemungkinan besar karena itu belum memutuskan, Prof. Sehingga karena kita ditagih terus oleh LLDT, mana realisasi MBKM, maka tetap dibiarkan berjalan apa saja yang bisa kita ikuti dengan mengikuti program nasional. Nah, ini seperti Prof bilang tadi, untuk mahasiswa kita kuliah ke tempat lain memang ada PMM yang lagi dibuka ya Prof. Nah dari UPI kebetulan saya sering komunikasi sama Pak Agus Prof. Beliau yang sepertinya diberi kewenangan untuk pertukaran mahasiswa merdeka yang katanya UPI sekarang terima 500 lowongan untuk mahasiswa yang ingin belajar ke sana.
Itu kemungkinan luring itu atau daring, Bu? yang Prof maksud untuk belum disampaikan Pak Agus sih, Prof. Kemungkinan dari luring, Prof. Mahasiswa kita ke sana 1 semester. Iya, iya. Sebelumnya UPI itu buka 300 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan semester ini UPI katanya buka lebih luas lagi 500. Dan beliau buka pintu juga untuk kami nih, Prof. Nanti apa ini sesuai tergantung kebijakan pimpinan saja, dan karena kita memang sudah ada MOU dengan UPI kan, Prof, itu. Iya, iya. Nah, itu informasi dari saya, Prof, Bapak Ibu. Ya, berarti Bu Moli sudah sampaikan juga informasi di fakultas dan di universitas ya. Karena kan MBKM ini kan sifatnya nasional. Jangan sampai di level universitas informasi terkini, terutama yang dikoordinasikan tadi, ketinggalan begitu ya. Memang tidak dalam posisi Bu Moli menggurui Pak Rektor ya, tapi caranya itu adalah diadakan semacam FGD itu di lingkungan UP gitu, yang melibatkan orang-orang rektor, mungkin staf ahlinya minimal ya, kalau bukan Pak Rektornya. Saya tidak tahu apa Pak Rektor kalau mau hadir kan bagus, minimalnya membuka gitu ya. Jadi Bu Moli tidak bisa informasinya dipegang sendiri begini ya. Saya percaya tentu sudah di-share ke yang lain. Maksud saya kalau direktorat belum berjalan ya nggak bisa ngambang terus begitu. Terus memang betul di semua perguruan tinggi juga kekhawatiran tadi muncul. Ini 2023 ya, sudah bulan mau Februari besok lusa itu ya. Berarti kan 2024 itu kan suasana politik juga sudah berubah. Karena Pak Jokowi itu kemungkinan tidak nyalon lagi untuk periode ketiga, kemungkinan besar kan Mas Fantri diganti nih. Iya. Kemungkinan besarnya, atau karena dia dianggap sangat berjasa dan sukses banget, mungkin dipilih lagi sebagai Menteri Pendidikan lagi, saya tidak tahu juga ya, karena tidak ada yang sudah berkunjung ke hari depan begitu ya. Nah, jadi ya memang goyah gitu, semua orang juga begitu. Artinya MBKM ini mau lanjut nih 2024 atau mau tamat? Jadi Prof, belum kita balik lagi, kacau banget. Itu Prof. Jadi mohon berkenan menginfokan Prof. Kita tadi untuk program kampus mengajar yang dibiayai oleh pemerintah itu berakhir di tahun ini, Prof, di 2023 semester depan. Jadi tahun 2024 kita udah masuki era kampus merdeka mandiri, Prof. Yang itu lebih rumit lagi, di mana kampus secara mandiri melaksanakannya. Sepertinya kita akan berebut hibah di sana untuk menjadi penyelenggara KMM itu. Namun itu nanti dituntut juga, Prof, untuk akreditasi, pertanyaan asesor yang mesti kita layani gitu juga, Prof. Itu informasinya, Prof. Ya, itu juga sesi pertemuan berikut ya, kita tentang akreditasi full khusus itu. Tentu kurikulum akan terdiskusikan juga ya, termasuk kurikulum MBKM begitu. Jadi karena sudah ada narasumber Bu Moli, mungkin Bu Astuti sudah punya informasi luas lah tentang kurikulum ini kemana arahnya gitu. Nah, tetapi saya kan tidak bisa mengatakan harus diubah gitu, itu tergantung rektorat juga kalau kurikulum kan. Tetapi biasanya kalau kurikulum itu tidak ada perubahan kurikulum jurusan. Artinya kurikulum itu satu universitas berubah semua gitu. Satu perguruan tinggi berubah semua prodinya maksudnya. Tidak ada istilah perubahan kurikulum hanya per prodi, tidak ada. Nah, jadi itu kurikulum Pak Rektor, kurikulum kita adalah kurikulum 2023 misalnya gitu ya, maka semua prodi berubah gitu. Bahwa di dalamnya ada MPKM, silahkan itu nanti keputusan dari Pak Rektor ya, diadopsi seperti apa. Apakah 100% kebijakannya itu diadopsi, kalau ada masalah mungkin tidak 100%, ya itu juga keputusan dari Pak Rektor dan para jajarannya. Nanti jangan sampai informasi dari Bu Mali belum nyampe ke universitas gitu aja, Bu. Ya, kebijakan itu oleh Ibu di-share, hasil rapat, kemudian
aturan gitu ya, keputusan itu di-share ke teman-teman semua, khususnya kepada tim penjaminan mutu, Bu. Penjaminan mutu baik itu di level fakultas maupun universitas. Dan tentu saja di prodi ya, kalau di prodi kan biasanya lebih dekat, lebih cepat gitu ya, dapat gitu ya. Gitu Bu Moli. Ya, terima kasih, Prof. Iya. Kan Bu Moli kan hanya bisa menyarankan juga, tidak bisa maksa Pak Rektor ya. Iya. Iya, Prof. Tapi kan paling tidak Pak Rektor jadi supaya bergerak gitu, memikirkan lah. Kalau Bu Moli tidak memberitahu kan pihak rektorat tidak tahu menahu, diam aja. Paling tidak ini mau bagaimana gitu ya. Jangan sampai kita stres sendiri, fakultas tenang-tenang aja, adem ayem. Sementara kita kebingungan. Nah, tentu saja itu kan tidak bagus. Itu Bu Moli ya. Terima kasih. Ya, Prof. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Bukan harus bertanyaan ya. Silahkan. Kalau masukan mungkin enggak, Pak. Pertanyaan yang lagi. Pertanyaan dari silahkan Bu. Minta dinilai, Prof. Berapa sih nilai kurikulum kami yang tadi, Prof? Aduh, saya disuruh menilai. Iya. Kalau disuruh menilai di bawah 5. Oh, Di bawah 5. di bawah 5 ya, Prof ya? Di bawah 5 ya. Waduh, kacau nih, Prof. Ini kejam banget ya. Saya jadi sebagai asesor itu kurikulumnya jatuh banget ini. Kan kurikulum itu banyak sekali persyaratan yang tadi tidak dipenuhi kan ya. Tadi sudah diceritakan. Iya. Ya gimana lagi? Jadi insya Allah akan kami benahi sesuai dengan yang Prof sampaikan. Ya. Akan kita susun kembali. Kalau memang ya benar-benar rumah gitu. Kami udah peletakan mata kuliah dan kami nggak punya waktu lagi, nggak jadi lagi. Jadi sepertinya untuk akreditasi ini harus kami sesuaikan dengan yang masukan Prof ini agar nanti mendapatkan nilai di atas 5 nanti ya Prof ya ketika asesor turun ya. Nanti juga naik, tenang aja. Prof, ini mohon izin ya Prof. Boleh kita buat tanggalnya agak berubah sedikit nih Prof agar nanti ini apa ya? Apa namanya itu ya? Baru dibimbing sekarang langsung tuh cepat kali selesainya gitu nanti takutnya para asesor kita yang turun apa namanya ini belum masuk dari dalam perubahan kan kegiatan kita TSTS-nya itu kan berubah ya Prof ya jadi nanti kita ini kegiatan ini kita ubah tanggalnya boleh Prof? Tanggal ini maksudnya di catatan dokumen gitu. Iya. Jadi, tapi itu yang Google Form-nya itu bisa diubah nggak? Enggak, yang ini minta jalan juga nanti kita buat ada lagi nanti yang angka yang sebelumnya ini kita kan ada sembarang juga nih Prof kita klaim itu ya Prof ya. Maksud Bu Astuti mau mengklaim bahwa pertemuan ini tanggalnya tidak tanggal hari ini gitu? Hari ini ya juga ada nih Prof. Oh gitu, ya silakan itu nggak masalah itu masalah teknis saja. Hari ini juga ada, iya. Prof untuk semester depan kan rencananya semester depan Prof ngajar metodologi penelitian, tapi kita fokuskan ke materinya berarti penelitian pendidikan matematika nanti ya Prof ya. Yang ngajar Bu Astuti. Bapak Prof. Oh, rencananya boleh. Kalau saya yang ngajar minta silabusnya dulu ya. Minta silabus. Ya boleh Prof. Jadi tapi kita ini kan karena mata kuliah kita kan ada metodologi dengan PTK ya apa itu pada PTK kita jadi PTK itu aja kita klaim nanti mata kuliahnya penelitian pendidikan matematika nanti kita susun silabusnya ya Prof ya silabusnya nanti itu yang setiap kali ada tinjauan semester itu ya tinjauan kurikulum setiap tahun atau setiap semester itulah di situ yang bisa diubah itu isi silabus. Yang tidak boleh berubah itu struktur kurikulum.
Maksud saya tadi itu begitu, Oh, supaya tidak keliru pengertiannya. Misalnya mata kuliah aljabar matrik tiba-tiba dihilangkan, itu nggak boleh. Kalau itu namanya perubahan struktur isinya kurikulum. yang diubah. Ya, tapi kalau misalnya materi ini dengan materi ini kok overlap ya isinya, nah itu silabus kan urusannya. Itu hasil tinjauan kurikulum. Nah, tahun berikutnya atau anak berikutnya sudah berubah silabusnya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau struktur kurikulum kan sebaran mata kuliah juga berubah. Misalnya sekarang gini nih, Iya. ini kurikulum yang dipegang ini apakah yang berlaku atau yang akan ditempuh gitu ya setelah kurikulum berganti, itu kan pertanyaan juga. Atau ini rencana ini Seperti yang nih, Prof, sedang jalan ya. Iya, Prof. Yang nilainya tadi di bawah 5 itu yang sedang jalan itu ya. Oke. Nah, aduh gimana lagi ya tuh. Baik, jadi ternyata ada banyak masalah di situ. Ya itu silakan aja. Itu Bu Astuti ya. Iya, Prof. Ada pertanyaan lain yang dari teman-teman yang lain? Jadi kita nanti di dalam silabus tuh ya, Prof ya. Ya. Dari saya mungkin ada 5 menit lagi nih sampai jam 10 ya. Nanti Ibu Bapak lanjut aja dengan kurikulum dengan diskusi internal gitu ya. Ya. Dari saya silakan yang saya temani sampai jam 10. Tadi dari jam 8, tapi jam 8-nya lebih ya karena salah teknis. Ada Pak Adit mau bertanya, silakan. Ini Prof, ini bukan pertanyaan Prof, bukan menyangkut tema kita, mungkin luar tema kita hari ini Prof tentang kurikulum. Ini semacam boleh dikatakan permintaan hati nih Prof. Iya. Insya Allah rencana kalau tidak ada halangan dan kehendak Tuhan, Maret April itu insya Allah saya kemungkinan sudah bisa ujian tertutup insya Allah Prof. Tidak ada hambatan. Jadi permintaan hati Prof mohon berkenan rencana di samping kita sudah diskusi banyak dulu juga mata kuliah matematika dan segala macam, saya meminta kesediaan Prof untuk menjadi penguji luar Prof. Penguji luar. Untuk penguji luar sidang tertutup Prof sama sidang terbuka insya Allah. Kalau Prof. Ya. Maksudnya Pak Adit meminta saya sebagai penguji luar. Siap. Sepertinya begitu, Prof. Dia pingin yang nyaman ini penguji luar. Oh, nggak takut diuji oleh saya. Tanya. Dapat bocoran dari Lucy, Prof tuh baik banget katanya Prof. Yang belum kenal saya ketakutan itu kalau diuji udah gemetaran. Dia kemarin Adit ini lama sakit Prof. Jadi udah di penghujung nih semester ini terakhir masa studinya Prof. Ya, September ini di DO lagi nih Prof. Ya. Sebentar, Pak Adit kuliah di mana? UNP Negeri Padang. UNP Padang. Di mana Pak? Universitas Negeri Padang Prof di Sumatera Barat. UNP, oh iya. Promotornya promotor 1 Prof Fauzan, promotor 2-nya Prof Ici, Prof Nur Hizran Istiqwati. Ya, kalau Padang saya sering ke situ ya. Meskipun lama ya Indoboswo dengan teman-teman itu. Uji S3 juga beberapa orang sudah di UNP. Ya. Ada Bu Yulia, Bu Yusmarni, itu saya sebagai penguji eksternal. Ya. Pak Paujan. Itu Anda usul aja ke Pak Paujan ya, ke Pak Paujan. Ya. Beliau ACC boleh aja gitu. Tapi mana tahu. Tapi jangan lupa bayarannya mahal loh kalau bayarannya. Alhamdulillah. Bu Moli udah ketawa, jangan-jangan nggak mampu bayarnya katanya. Alhamdulillah. Saya dengan Prof Bornok dulu Prof. Oh, Bornok Sinaga ya, dari Medan. Ya, dari Medan. Mudah-mudahan nanti kan Prof, usul saya dengan Ibu Astuti, kalau Prof jadi, kita bikin acara
pertemuan dengan prodi matematika nih, kalau misalnya ada memungkinkan gitu. Mumpung Prof ke Padang gitu kan. Semuanya sekarang tatap muka juga nih, udah saling tatap muka juga. Kopi darat, Prof. Oh, kopi darat. Wah, kopi darat ini kebetulan saya belum sarapan pagi lagi nih. Kalau kopi darat mungkin tadi diberi sarapan dulu ya. Ini hampir udah lemes juga nih, belum sempat makan. Jadi kemarin tuh sempat minta masukan dari Lucy nih, Prof. Makanya Prof saya aja nanti untuk penguji eksternal Abang, kata beliau, Prof. Ya. Apa nggak salah itu saran Bu Lucy? Bu Lucy itu selalu bilang Prof baik, jadi kan udah percaya aja Prof baik bagi kami. Prof. Gitu, padahal Bu Lucy nanti bingung sendiri. Tapi saya minta izin dulu nih Prof, dengan Prof Pozan dulu nanti menyampaikan bahwa nanti Prof Yaya yang menjadi penguji eksternal kalau beliau berkenan nanti. Iya, baik Prof Paujan nanti dikontak lagi ya. Kemarin Prof Paujan juga mungkin nanti dalam awal Februari juga Zoom-Zooman dengan saya di ujian terbuka. Ya. Ada satu mahasiswa kalau masalah yang ya, lanjutan setelah teman-teman nanti berdiskusi di level prodi, nanti kan ada semacam pertanyaan atau saran atau komentar atau pertanyaan lanjutan begitu, bisa diteruskan dengan pertemuan kita berikutnya ya. Jadi perlu ada semacam pengendapan dulu, nanti di level prodi didiskusikan, termasuk tadi dengan fakultas kalau bisa. Nanti kita bisa bertemu lagi kalau memang dibutuhkan begitu. Itu ya Bu Ketua Prodi ya. Iya. Iya Prof, terima kasih banyak Sementara Prof. mohon maaf karena saya ini sudah terlambat. Jadi saya juga tidak bisa lanjut. Saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Prof. Luangkan waktunya. Baik, Terima kasih, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya Prof di Universitas Bu. Pahlawan, Prof. Ya. Ya bubar. Yang bubar lah dulu kan. Hadir. Salah Udah Kak. dilamar, aku udah melamar. Jadi aman. Apakah Lucy, kalau bisa Prof ya biar tuh enggak salah Lucy kan itu. Apa Kak? Kalau enggak keren sesuai Adit Lucy Prof ya berarti Lucy salah tuh. Janganlah itu kayak itu serem. dapat Kenapa bibir mama merah Lucy? Sariawan. Ini bengkak. Oh, kirain sesuatu. Ini bengkak. Oh, mudah-mudahan tidak sekeras Prof Bornor lah. Mengikuti apa Bang Adit tapi Bu nampak? Molly bilang Prof Bornor itu baik. Iya, bisa kawan bergurau. Sedangkan Ibu minum teh talu minta tambuhnya. Kalau Prof Bornor kata Prof Pozan, kata Prof ini orang tidak sembarangan ini bawa ini Molly gitu ya. Memang Bapak tuh ini 3 tahun setelah dokter dia langsung profesor. Pamit ntar ya Kak. Ya, terlalu laju memang Pak Borno. Bornor ya. Ini kalau apa menurut Kang Kawan ini percayaan ini gimana nih, apa karakter beliau nih? Lucy terutama sekali ini tahun. Udah keluar dia. Menurut Kak Molly, Kak Tuti kan, Zulfa kan. Prof Yaya kakak nggak tahu. Cuman karena udah berapa kali diskusi dengan Prof Heris yang IMES kemarin, kayaknya lebih lembut Prof Heris. Oh gitu. Oh. Lebih lembut Prof Heris kayaknya.
Tapi nanti coba lah diskusi dengan Pak Polsan dulu kan. Kalau Ya. beliau setuju dengan Prof Ayah, kalau enggak nanti dengan Ketua MS kita gitu kan. Prof Heris tuh ini dia. Pokoknya lebih luas lah gitu. Prof Yaya ini lemah lembut tapi nampak tegasnya. Tegas ya, tegas. Itu dia. Dia lembut tapi nancep. Dia nggak babi bebo. Apa namanya ya? Dalam pertanyaan Basa basi dia. Dia lembut. Ya bagus basa-basi untuk mendidik gitu. kita bagus. Tapi untuk menguji gimana tuh Siap-siap Kak? dulu, Men. Kalau untuk membina awaknya oke ya Kak. Jadi disobui awak salah ikut.